wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang beranggotakan saya Riana Jami Fatona dengan NIM 2201052 dan rekan saya Salma Sadia dengan NIM 2206747. Saya Denisa Andini Nizar dengan NIM 2203672. Saya Repa Musyarofa dengan NIM 2206243. Saya Norma Yunita dengan NIM 2200729. untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini kami menyajikan sebuah video tentang mewawancarai salah satu tokoh pada masyarakat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami dari Universitas Pendidikan Indonesia yang kebetulan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam ada salah satu tugas yang mengharuskan kita untuk mewawancarai salah satu masyarakat gitu Bapak. Nah, terima kasih juga Bapak telah menyempatkan waktunya untuk berkontribusi dari tugas kami. Perkenalkan, nama saya Riana Jami Fatona dan rekan saya Norma Yunita. Saya Repa Musyarofa. saya Denisa Andini Nizar. Saya Salma Sadia. Langsung aja ya Bapak ke pertanyaannya. Oke, Bapak mulai aja ya. Izin bertanya, Bapak kan dari keluarga tuh harus ada pendidikan agama Islam yang mengharuskan keluarga untuk mendidik akhlak anak gitu Bapak. Nah, metode apa yang sesuai dengan pendidikan agama Islam yang dapat diterapkan oleh orang tua untuk mendidik akhlak anak gitu Pak? Jadi pertama, paling berpengaruh ke anak urusan akhlak atau lingkungan. Jadi tiasa pertama orang tua supaya anak bagus akhlaknya diteliti sareng sahanya sama siapa gitunya gaulna. Terus selanjutnya diusahakan orang tua punya jadwal tertentu kangge mendidik anaknya, seperti diarahkan ke majelis taklim atau ke tempat MDA. Terus selanjutnya orang tua selain ngarahkan ke pendidikan, terus anakna oge diteliti gaulna sareng saha, maka orang tua oge diharuskan anakna di pendidikan agama. Ya minimal atau MDA, pesantren, khususnya pesantren gitunya. Cara orang tua mendidik ke anak yang di keluarganya gitu Bapak, untuk anak akhlak tuh terbentuk gitu yang sesuai dengan ajaran agama Islam selain dari untuk pesantren. Jadi selain memasukkan anak ke pesantren, apakah ada cara-cara khusus untuk mendidik seorang orang tua supaya mempunyai anak yang mempunyai akhlak yang mulia? Yaitu cara sifat orang tua ke anak. Ya upami di dalam rumah itu ada cara, kecuali sifat orang tua ke anak. Jadi orang tua misalnya orang tua ke anaknya, atau orang tua ke anaknya. Biasa si anak ini sok ngerekam orang tua nyarios naon ya, orang tua nyarios naon ya, bicara apa gitu. Eta anak pasti ngerekam. Biasa upami orang tua ngobrol kasar, bahasana jorok, anaknya pasti mau jauh. Maka pertama upami orang tuanya, upami cara orang tua ke anak, ya pasti dino cara berbicara, dina ucap lampahna, dino cara berbicara. Terus cara orang tua oke seperti gitu ya, upami orang tua jarang sholat, orang tua rusak akhlak, anak pasti ngerekam kelakuan orang tuanya, harus bapak emak gitu. Ya, jadi berawal dari orang tua lah, upami di dalam rumah gitu. Terus upami amalan-amalan atau amalan anu kedah dilaksanakan ke orang tua nembe aya saur para guru. Jadi antarana supaya anak bagus akhlakna, terus nyeselin orang ikhtiar seperti tadi, orang oge ngadoakeun ke orang tua. Jadi orang tua ya serupa Kiai Ismail pun guru tanya tete didoakeun, terus dihadiahan Fatihah satu anak nanti misalkan gado anak Mang Jaid gitunya, ila hadrati putra abdi Jaid al-Fatihah, bacaan Fatihah, terus minta ke Allah supaya dipasian anak-anakna bagus akhlakna, cerdas saja beda gitu. Ya eta upami di sekilas rumah seperti gitu kurang laku. Bertanya Bapak, apakah ada tahapan dalam mendidik anak menurut agama Islam, misalkan diajarkan dulu atau seperti apa? Jadi
Nah, ini biasa dijawab di kitab Fathul Muin ya. Upami orang ngejawab kaleresan ini pas pisan ya kita Fathul Muin. Jadi pertama kali diajarkan ya. Ya, anu sakedana diajarkan ku seorang tua, nya orang tua ke anaknya. Pertama anu kedah diajarkan ke orang tua adalah tentang akidah-akidah. Pelantaran kieu ayeuna upaminya aya etika atau napi adab. Cara lahnya orang sebut cara orang mendidik anak, apakah cara sholat atau napi kumaha gitu yang paling utama ya, emang sadayana utama, tapi anu leuwih utama naon ngajarkeun saha nabi nah ya, saha anu kedah disembah ku anjeunna, sehingga ieu dinasihatan dina ayat Al-Qur'an di mana kisah Nabi Ibrahim ketika ningali matahari menganggap etat sebagai Tuhana, ternyata matahari pun hilang, wah bukan iya gitu. Ningali bulan disangki ia adalah Tuhana, ternyata hilang, oh bukan iya. Maka tidinya timbullah nembelah anjeuna apa di pasihan eling ku Gusti Allah, di pasihan ilmu ku Gusti Allah bahwa Tuhan anjeuna adalah anu ngayakeun matahari dan bulan. Tah ge anak-anak nu paling pertama kali anu kedah dididik atau napi kedah disampaikan orang salaku orang sana jadi seorang orang tua gitu ya. Nah, pertama kali kita diajarkan ke anak adalah siapa Tuhannya, siapa nabinya. Jadi, orang jelaskan tentang Allah. Maksudnya Allah adalah anu nganyiptakeun orang. Terus nabi orang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha Nabi Muhammad ieu? Setelah kita mengajari anak tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, terus mengajari sholat juga. Tapi kan seorang anak itu harus bisa gitu Pak, sekedar kayak membaca Al-Quran, apalagi melihat sekarang fenomena sekarang banyak diantaranya masyarakat yang sudah mulai bekerja atau masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi kemampuan membaca Al-Qurannya itu masih kurang. Nah, terus yang menjadi pertanyaannya itu, apakah ada metode belajar yang khusus yang bisa diterapkan kepada anak-anak supaya mereka bisa memahami dan mempelajari Al-Quran dengan cepat, atau supaya bisa paham atau bisa membaca Al-Quran sejak dini? Oleh orang tua? Baik oleh orang tua ataupun guru. Pertama itu bisanya orang tua upami tiasa ngajarkeun langsung, maka ajarkeun langsung. Orang tua upami teu tiasa tah nembe berarti nya apa ngundang guru ngaji atau piwarang ngaji lah gitu. Tah maka di dia kedah intensif istiqomah dina waktu ya, seperti metode Iqra atau napi metode Usmani boleh lah eta mah metode mah tiasa memperkenalkan Al-Quran huruf-huruf sana saja bi. Nah insyaallah itu cepat, di antara paling cepat itu. Jadi per hari kedah aya kunaon seseorang susah baca Quran atau napi agak ige gini ya baca Quran, itu tara baca Quran gitu pun Quran kuna ini Al-Quran tuh bisa baca ya jarang dibaca gitu ya. Terus selain itu dalam membaca Al-Quran, kan misalkan kita disuruh menghafal Al-Quran, tapi kemampuan otak kita tuh kadang sulit gitu untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, sedangkan ketika mempelajari bahasa-bahasa lain itu mudah. Apakah ada kendala dari diri kita sendiri atau bagaimana? Eta biasanya upami Al-Qur'annya, Al-Qur'an jadi bahasa ki di bahasa para ulama mah. Upami Al-Qur'an susah ditalar, Al-Qur'an susah dihafal, atau hafalan Quran hilang, eta dikarenakan kamaksiatan. Jadi kamaksiatan. Terus upami maksiat parantos dikurangi, ternyata masih susah, berarti tara ngapalkeun. Karena kieu otak orang, jadi aplikasi otak orang eta mah tergantung kebiasaan. Jadi upami otak orang sok selalu diangge nalar gitunya, selalu diangge nalar, angge berpikir, ya cerdas otaknya cerdas. Jadi metodena kumaha Al-Qur'an, metode sepadas orang gampilnya, metodena sepadas orang gampil dina menghafal Al-Qur'an adalah urang ngulang-ngulang terus. Baik, Bapak mengenai teknologi zaman sekarang, bagaimana cara Bapak supaya teknologi itu menjadi satu alat untuk menjadikan kebiasaan yang positif bagi si anak? Supaya minimal HP teh dianggenan kebaikan. Kumaha trikna? Diantawisna orang nyebarkan kebaikan, seperti orang menyebarkan kajian-kajian mana ayeuna alhamdulillahnya. Terus di mana-mana tuh
Ya, eta diantawisna. Terus anu selanjutnya upami urang gaduh ilmu, misalkan orang kan ayeuna aya aplikasi nu tiasa motong tapi ulah sampai motong pelajarannya, tapi sesuatu anu jadi inti pembahasan sehingga kieu orang-orang awam biasa terlalu panjang jenuh ya tentang ilmu, terlalu panjang jenuh. Tapi orang selaku orang-orang anu berpendidikan misalkan ini ya, anu cinta terhadap ilmu, orang telitilah sadaya kajian, ambil kesimpulan tanpa merusak pembahasan, maka sebarkan. Insya Allah media jadi apa? Jadi manfaat gitu bagi orang anu berilmu dan orang awam anu tidak suka ilmu. Ya, jadi tak sehat seperti itu diantawisna. Seperti yang kita ketahui apa kan teknologi itu semakin maju. Nah, tentu media sosial itu dapat mempengaruhi semua orang tanpa terkecuali. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pengaruh media sosial terhadap akhlak anak? Iya dua dampak iya sehingga digambarkan seperti halnya orang gaduh peso. Seseorang punya peso tergantung pikiran orang masing-masing. Peso bagi penjahat paling kangge nodong batur ya. Bagi saya, bagi orang-orang penjahat anu pikiranna kotor. Tapi bagi orang-orang anu baik ya, anu normal setelah pikiran jahat paling ya motong bawang gitu ya, motong bawang mencit hayam nu nyalira saya nu batur paling nu batur mah ternyata tergantung pemikiranna. Begitupun anu gaduh teknologi ieu tadi teh kumaha lingkungan jalmi tukang ibadah lingkunganna rusak atau nepi pergaulan rusak, otomatis kan pikiranna non kabawa rusak sehingga nu dibuka adalah perkara nu kotor-kotor, tontonan nu kotor-kotor. Karena si pembukaan iya unsur lingkungan, unsur pergaulan adalah sesuatu nu kotor sehingga mempengaruhi hati si nu muka HP, maka dibukalah nu kotor-kotor. Tapi bagi orang-orang anu gaulna orang-orang anu saleh, anu baik gitu ya, nu dibuka adalah sesuatu nu baik-baik seperti peso tadi ya gitunya. Kita diantawis apa dampaknya ya tergantung orang nanya dua iya bener goreng saya butut gitu ya. Terus satu lagi mungkin Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai seseorang yang membaca Al-Quran tetapi hanya dibaca untuk dia hanya membutuhkan saja di saat itu. Contohnya dia tuh lagi kesepian, keadaan takut, terus dia membaca sebuah ayat Al-Quran untuk menghilangkan rasa takutnya. oh itu bagus. Al-Quran itu syifa tuh obat. Jadi ya pentingnya orangnya berilmu ya. Pentingnya pikir orang sadar berilmu adalah Al-Quran teh mukjizat ya. Al-Quran mukjizat sehingga di Al-Quran mulai dari ilmu hikmah, doa, sejarah, fikih, tauhid, tasawuf, sadaya ilmu adi dia. Bahkan ilmu astronomi adi dia. Bahkan ilmu falak, ngitung pergeseran matahari, bulan aya di Al-Quran ya. Jadi termasuk upami orang sieun kasurupan ya tedabang iya tiasa ngapung aya di Al-Quran ya kan tunan ngulikna gitu. Sebelum ke penutupannya Pak, apa harapan Bapak selaku anggota masyarakat, tokoh masyarakat sekaligus orang tua di era zaman yang berkembang, di era globalisasi yang berkembang tentang akhlak anak di masa yang akan datang seiring dengan berjalannya waktu gitu Pak, dengan media-media yang semakin canggih juga, teknologi yang semakin canggih. Apa harapan Bapak dan kekhawatiran Bapak terhadap anak-anak muda di masa yang akan datang? Jauh dari ulama terus anak-anak badai anak-anak badai ibu-ibu badai bapak-bapak semua umur jauh daripada ulama cilaka. Jadi hadis Nabi jelasin ke para ulama ya. Bina alamati apa di antara ciri. Jadi di antara ciri seseorang badai diselamatkan ya. Di antara ciri seseorang akan diselamatkan di antara adalah yufaqihu fidin. Allah pinterkeun anjeunna di urusan agama. Ciri eta jalan badai diselamatkan yufaqihu fidin. Ya, karena
dino dawuhna Kanjeng Nabi kan gitu, mayuridillah bihi khairan yufaqihu fidin. Sajalma dikeresakeun bagus, maksud dia disalametkeun. Maka yufaqihu fidin, Allah pinterkeun anjeun dina urusan agama. Tos asal anjeun dipaseun ilmu agama, pinterin urusan agama, ciri Allah bade nyalametkeun. Sebalikna wa aksuhu, sebalikna. Jadi ketika seseorang dibodohkeun terhadap ilmu agama, Allah bodohkeun anjeun dina urusan agama, eta diantara ciri eta jalmi bakal menang kecilakaan. Maka orang ge dina berilmu agama, nyepeng ilmu agama, ia adalah ilmu nu matak mau orang salamet. Ya eta cepeng kurang. Kumat harapan orang ke depan, harapan orang sadayana. Mudah-mudahan Islam semakin makmur, pengajian-pengajian anu ilmiahnya. Nah, ini ilmiah. Jadi dibutuhkan orang jadi harapan ke depan oge. Ia seorang alim sehingga mulai di bawah sampai atas itu ulah sampai jauh di para ulama. Mungkin Bapak dari kami cukup sekian pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab. Terima kasih gitu Bapak. Sami-sami. Mohon maaf juga karena kami juga masih awam jadi pertanyaannya agak ini. Ya, alhamdulillah. Ya tak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak terima kasih telah menyempatkan waktunya. Bangga sami-sami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Semoga videonya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.